Di dalam hadis yang lain dikatakan ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Ya. Teman-teman jangan main-main soal utang ini. Ya. Berhutang itu bila perlu, tidak perlu jangan buka. Nikmati yang ada saja. Ya. Yang kita sayangkan sekarang justru utang ini makin kaya makin banyak utangnya. Kan begitu. Kartu kredit dikasih limit paling besar untuk orang kaya supaya utang. Dibukakan utang. Padahal dia mampu beli cash. Kalau meninggal masalah ini. Gitu kan? Masalah. Denda-dendanya juga riba. Maka harus hati-hati. Kalau memang betul-betul kartu itu untuk membantu orang, mestinya dikasih kepada orang miskin. Mereka yang butuh utang. Kita nggak boleh membuka pintu itu. Bahkan salah satu penyebab bangkrutnya usaha atau miskinnya seseorang justru membuka utang tanpa sebab. Ya. Tanpa sebab. Artinya tidak ada uzurnya. Tapi dia buka itu. Maka itu menjadi penyebab justru permasalahan besar dalam hidupnya. Jadi nggak boleh kita buka itu. Karena ini kalau bukan karena keringanan maka bisa masuk dalam bab dosa. Ya, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, kezaliman, dosa besar. Sekarang kalau orang kaya utang sama orang lain, dia mampu bayar tapi dia sengaja tunda. Masuk dalam larangan di sini, tidak boleh. Nah, dia mampu sebenarnya. Imam Madzhabi rahimahullah masukkan dalam kategori menunda pembayaran utang secara sengaja sementara dia mampu, dosa besar, bukan dosa biasa. Jadi nggak boleh, gitu kan. Ini hanya untuk orang-orang yang darurat. Itu pun ada pesan Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang berutang dan dia niat mau membayarnya Allah mudahkan dia membayarnya. Tapi siapa yang dari awal berutang tidak niat membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Jadi kalau dari awal dia utang, dia mau bayar, Allah akan kasih dia. Tapi kalau dari awal memang dia tidak mau, makanya jadi masalah buat dia. Akan jadi masalah. Terutama kalau seandainya ahli waris tidak tahu, tidak ada wasiatnya. Maka itu siapa yang mau bayar? Kan jadi masalah itu. Banyak orang subhanallah menikmati mobil mewah, rumah bagus, tapi utang semua. Pada saat meninggal disita semuanya. Bahkan ahli warisnya harus bayar utang-utangnya. Ini bahaya sekali gitu kan. Lebih baik kita nikmati sesuatu yang sudah pasti, bukan hubungannya sama utang, daripada kita harus membuka pintu itu. Itu bagi orang yang punya utang. Tapi bagi orang yang menghutangkan, mereka punya keutamaan. Asal memang dia jalankan mengutangkan orang itu sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jelaskan ada dua hal yang Bapak Ibu tidak boleh ambil keuntungan. Utang dan gadai. Ya. Kalau kita utangkan orang, berarti kita sudah tahu ini untuk cari pahala, bukan cari keuntungan. Memang utangin orang cari pahala. Makanya keutamanya banyak sekali. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang pada orang atau memberikan jedah waktu setelah jatuh tempo, misalnya orang itu belum mampu, akhir bulan ini ya ternyata belum bisa, lalu dia kasih jedah waktu atau dia memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Artinya di mahsyar nanti orang pada saat kepanasan justru dia dapat naungan Allah karena memaafkan utang orang lain atau memberikan tunggakan, ya. Misalnya, baiklah kau belum bisa sekarang, bayar bulan depan aja, tahun depan, kapan bisa. Selama uang itu sama dia, maka kita akan dapat pahalanya. Begitu juga ya, dengan hadis tentang pengampunan dosa. Yang kata Nabi SAW akan datang nanti orang hari kiamat banyak sekali dosanya. Ya, sampai dia mengetahui dirinya akan masuk neraka. Karena depan matanya dosanya bergunung-gunung, berat timbangan dosanya. Lalu kemudian malaikat bertanya, ada enggak amalanmu yang bisa mengimbangi ini? Kata dia, setahu saya tidak ada. Dengan dosa sebanyak ini, amalan apa lagi? Maka kata malaikat, coba ingat. Lalu Allah buat dia ingat. Lalu dia mengatakan, seingat saya dulu saya punya pegawai di dunia yang khusus untuk nagih utang. Dan saya bilang sama dia, kalau seandainya kau temui orang yang mampu, ambillah. Kalau kau temui orang tidak mampu, maafkanlah. Semoga Allah maafkan kita. Kata malaikat, itulah pembersihannya. Maka dibersihkan semua dosanya gara-gara itu. Ya. Dan memang subhanallah, kita ini umumnya orang, semua kalau Allah sudah berikan sedikit harta, pasti ada saja orang yang utang. Sebenarnya kalau kita berpikir secara spiritual ya, secara keimanan, itu pintu pahala buat kita. Karena hadis yang lain menjelaskan,
siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain selama belum jatuh tempo, misal bulan Januari ya, akhir Januari dibayar. Selama berjalan bulan Januari itu dia seperti berinfak sejumlah uang itu. Jadi misalnya 1 juta rupiah, ya seperti dia berinfak setiap hari 1 juta. Sampai 1 bulan. Berarti investasinya 1 juta, pahalanya 30 juta. Karena kan 30 hari. Kalau lewat jatuh tempo, misalnya masuk Februari, dia bilang saya belum bisa bayar ya. Baiklah, saya kasih tenggang waktu lagi. Nah, waktu perpanjangan yang kedua itu seperti double dia sedekah. Jadi seperti 2 juta per hari. Berarti jadi 60 juta. Padahal modalnya sama, investasinya cuma 1 juta tadi. Jadi kata sebagian ulama, secara spiritual, orang kalau mengutangkan orang lain, kalau kita pakai keimanan, sebenarnya Allah sedang ingin memperbanyak pahala dia, ya, dari uang itu. Karena yang dia sedekahkan, dia pinjamkan kecil. Tapi dia dapat banyak sekali bagi hasil dari situ. Ya kan gitu. Jadi dengan 1 juta rupiah tadi, kalau 1 bulan jatuh tempo berarti setiap hari sama dengan 1 juta rupiah. Berarti 30 juta dia dapat pahala. Bulan kedua berarti double. Kalau sampai 1 tahun dia nggak bayar, sudah kali double 1 tahun. Belum tentu kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah sebanyak itu. 1 tahun ada berapa? 365 hari kan? Baik. Kali 1 juta, 365 juta berarti. Kalau kita dia 1 tahun nggak bayar, misal, atau anggap 13 bulan dia nggak bayar, lewat 1 tahun 1 bulan. 1 bulan pertama kan kita dapat seperti sedekah sejumlah itu per harinya. Tapi 12 bulan yang lainnya, itu sama dengan double-nya. Berarti hampir 700 juta, 800 juta lebih dari itu ya. Kurang lebih kita dapatkan dalam 1 tahun kalau kita pinjamkan orang 1 juta rupiah. Karena bulan pertama sama dengan 30 juta kita dapat uang. Pahala ya, sama sedekah 30 juta karena per harinya 1 juta. Sisanya double, sama 2 juta per hari. Berarti bulan kedua tuh 60 juta. Bulan ketiga 60 juta. Bulan keempat 60 juta. 60 juta kali 11, itu kan banyak sekali, 11 bulan ya. Kalau bulan yang pertama kan 30 juta saja. Bulan kedua sampai bulan ke-11, 12 itu kan 60 juta per bulan. Kali ini kan berarti 660 juta. Tambah 30 juta, 690 juta. Kurang lebih kita seperti bersedekah dalam 1 tahun itu 690 juta hanya dengan 1 juta utang. Bagaimana orang yang utangkan 10 juta? Ada uangnya orang yang 50 juta tertahan dan seterusnya. Maka seperti itulah. Allah subhanahu wa ta'ala justru ingin memberikan tambahan pahala dari situ. Ya. Memang ini tidak ada keuntungan. Kapan Bapak Ibu mengutangkan orang, lalu maksud untuk menginvestasi dapat keuangan di situ, untungan dari riba. Saya utangkan kamu 1 juta, kembali 1,5 juta ya, riba, jadi haram. Dan ini lebih berat daripada perzinahan. Gitu kan? Jadi tentu di sini kita harus paham itu. Sama dengan gadai, karena saya kasih contoh, orang kalau gadaikan rumahnya, nilainya misalnya 1 miliar, dia utang 500 juta. Itu tempo ya, 6 bulan saya bayar, nanti dia nggak bisa bayar. Kita nggak boleh sita rumahnya orang, ambil semua nilai 1 miliar, padahal utang dia cuma 500 juta. Yang boleh kita jual rumah itu, berapa laku? Misalnya laku 1 miliar, ya kembalikan uang, ambil uang hak kita yang dia utang dari kita 500 juta, 5 juta kembalikan kepada dia. Kapan kita ngambil semuanya, menyita itu tanpa memberikan hak dia, maka di situ jadi haram. Ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang haram.